Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semua. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada manusia termulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan keturunannya serta para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua yang hadir pada majelis pagi hari ini kelak di yaumil akhir tergolong ke dalam umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, alhamdulillah kita telah berkumpul kembali di kajian ilmu yang sebelumnya terakhir itu kalau nggak salah sebelum puasa ya. Jadi alhamdulillah puasa Ramadan dan Syawal sudah berlalu dan sekarang kita masuk ke Zulqa'dah. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita lagi untuk bersama-sama bertolabul ilmi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ica yang insya Allah akan memandu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh berkah ini, Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul, tolabul ilmi bersama gurunda tercinta Ustazah Umi Maki yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Umi, apa kabarnya Umi? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya insya Allah nanti di sini teman-teman kita akan belajar bersama dengan Umi. Ya insya Allah pembahasan kali ini adalah di antara larangan dan perintah. Nah, namun sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa adab dalam bermajelis. Yang pertama, Bismillah kita luruskan niat menuntut ilmu ini karena Allah, takzim terhadap guru dan ilmu, berwudu dan juga menutup aurat, dan yang terakhir menyiapkan alat tulis untuk mencatat ilmu. Insya Allah semoga dengan kita menjaga adab ini, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi berkah dan insya Allah lebih mudah untuk kita amalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nanti teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditulis melalui kolom chat, atau jika nanti ingin bertanya langsung kepada Umi, nanti di akhir acara bisa menekan tombol raise hand, nanti akan kita persilakan untuk bertanya langsung kepada Umi. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, Alhamdulillah di sini sudah hadir Umi, dan kita akan sama-sama mulai kajian, dan kepada Umi, waktu dan layar dipersilakan. Tafadol Umi. Syukran jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kembali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Senang sekali. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini
kembali kita akan meneruskan kajian hadis arba'in ya, yang mana hari ini sampai ke hadis arba'in nomor 9 ya. Saya lupa kalau kalau berkenan dan tidak merepotkan, saya boleh minta tolong nanti di tengah-tengah saya minta di-share teks hadisnya, boleh ya? Nanti saya info lagi kapan harus di-share, saya lupa. Saya lupa nggak nge-save juga. Baik, hadis ini hadis ke-9, subhanallah. Tadi judulnya apa? Di antara larangan apa? Di antara apa? Larangan dan perintah. Di antara larangan dengan perintah ya. Dan subhanallah, Islam ini adalah agama yang mudah. Bahkan seandainya dihadapkan atau kita disuguhkan dua perkara yang sama baiknya, maka ambillah yang paling mudah. Jadi saking mudahnya Islam. Bukti bahwa Islam ini sangat mudah sampai ketika orang yang mau masuk Islam saja ya, dalam ikrarnya itu tidak mengandung huruf-huruf yang dilafalkannya sulit. Ya, kalimatnya apa ketika seseorang yang bukan Islam tapi dia pengen masuk Islam? Itu kata-katanya itu tidak ada kata-kata apapun, dan huruf-hurufnya itu tidak ada kata-kata yang sulit, tidak ada huruf yang sulit. Ketika dikatakan melafalkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan tidak ada huruf di dalam dua kalimat syahadat itu tidak ada yang sulit, tidak ada do, tidak ada za, tidak ada Allah, tidak ada zai, tidak ada ain, ya kan, tidak ada kha, tidak ada kaf, tidak ada qaf gitu kan. Karena kan kalau sulit itu banyak orang itu yang sulit membacanya itu antara jim dan zai, ya kan? Kadang-kadang zai, za, zo, zai, ya kan? Jim, zal, zai. Itu kadang-kadang orang itu tuh sama aja, apalagi orang Sunda biasanya sama aja bacanya. Azan ya ajan gitu kan. Jadi nggak ada bedanya. Nah, ini saking mudahnya syariat Islam sehingga ketika orang mau masuk Islam saja, kalimat syahadatainnya itu tidak ada huruf yang sulit dilafalkan, tidak ada huruf do, tidak ada huruf do, tidak ada huruf zal. Dod itu huruf yang paling sulit ya. Kata Rasulullah, huruf dod ini adalah huruf yang paling sulit. Kenapa kata Rasulullah? Yang paling fasih, yang paling bagus membaca huruf dod itu ya Rasulullah. Ya kan, dod itu kan lidah kita harus ke samping, ya kan, dod gitu kan, sulit. Maka kata Rasulullah, lebih mudah tuh saya, yang paling bagus melafalkan huruf dod tuh ya Rasulullah. Jadi saking mudahnya terbukti dalam dua kalimat syahadat saja tidak ada huruf yang sulit. Namun walau begitu harus diingat bahwa dalam kehidupan ini dalam syariat Islam itu ada perintah ada larangan. Ya kan? Dalam syariat Islam ada perintah ada larangan. Maka hati-hati dengan larangan karena banyak di antara kita, nggak usah ngomongin yang lain deh, banyak di antara kita yang menyepelekan larangan, ya. Punten berapa banyak orang yang lebih fokus terhadap perintah Allah, bahkan bangga karena telah menyelesaikan perintah Allah, ya kan? Bangga, berapa banyak contoh lah bangga, oh saya kemarin, walaupun tidak diungkapkan kepada orang lain, tapi ada kebanggaan, saya kemarin alhamdulillah khatmul Quran sekian kali. Alhamdulillah kemarin i'tikaf 10 akhir Ramadan. Bangga, ya kan? Banyak walaupun tidak diungkapkan. Tapi berapa banyak yang subhanallah juga lalai terhadap larangan. Kita usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita kalau telat sholat deg-degan nggak sih? Deg-degan ya. Kalau udah mau habis waktu sholat sementara kita belum sholat deg-degan. Subhanallah. Tapi ternyata sedikit di antara kita yang nggak merasa bersalah ketika sedang bergibah, ya kan? Dan santai, nggak ngerasa ini satu kekeliruan, nggak disadari itu satu kekeliruan, malah dinikmati. Bahkan banyak ketika bergibah tuh dikasih garnish,
Ya kan? Subhanallah, nggak ngerasa itu dosa. Padahal tadi Islam itu ada perintah, ada larangan. Subhanallah. Zakatnya oke, hajinya oke, sedekahnya oke, kajian di mana-mana, tapi nyakitin orangnya jalan, hati-hati. Hati-hati lalai terhadap larangan Allah untuk menzalimi. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Kata Allah apa? Dalam hadis qudsi, ini haram tu zulma ala nafsi, aku haramkan kepada diriku sendiri untuk berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, subhanallah, dan aku haramkan perbuatan zalim ini kepada kalian juga. Fala tazalamu. Allah saja melarang Allah sendiri, dirinya sendiri untuk berbuat zalim, maka Allah perintahkan jangan kalian berbuat zalim. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Mana yang lebih sulit? Mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Mana yang lebih sulit? Mengerjakan perintah Allah kah atau meninggalkan larangan? Meninggalkan larangan. Nah, itu lebih sulit itu ternyata lebih sulit itu meninggalkan larangan. Tapi walau gimana pun kita tuh harus tahu syariat Islam itu ada al-amru wan nahyu. Ada perintah, ada larangan. Nggak bisa kita, saya mah sulit meninggalkan larangan. Ya udahlah perintah dulu. Hati-hati. Hati-hati. Memang menjauhi larangan lebih sulit daripada mengerjakan perintah Allah. Kenapa? Karena saat kita mengerjakan perintah Allah, bisa jadi saat itu pula kita sedang melanggar aturan Allah. Nggak menutup kemungkinan loh. Kita ngerjain satu perintah dari Allah, tapi saat itu juga kita mengerjakan larangan dari Allah. Misal, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Misalnya, ada orang yang ceritanya kajian, tapi dia pilih-pilih kajiannya. Dia pilih-pilih orang kajiannya. Misalnya kajiannya kajian yang khusus, misalnya punten gitu ya. Kriteria majelis taklimnya dia pilih ustadznya seperti apa gitu kan. Kemudian dia pengen di majelis taklimnya itu isinya seperti apa. Ketika ada orang masuk saja misalnya yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maaf misalnya, dia mengira bahwa saya mau ikut kajian sunnah gitu. Lalu ketika ada orang yang belum bisa belajar sunnah, tiba-tiba ikut kajian, lalu dia menganggap, kok dia bisa masuk ya? Ini kan kajian sunnah, kok dia bisa masuk? Nah itu, padahal niatnya untuk apa? Untuk kajian. Kajian itu salah satu perintah Allah kan? Tapi saat itu juga dia bisa melakukan larangan Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tapi punten, saat seseorang, ya tadi saya sampaikan, bisa jadi ketika seseorang melakukan satu perintah, saat itu juga dia mengerjakan larangan Allah. Sholat, punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Sholat itu kan perintah Allah. Tapi berapa banyak saat dia sholat, ternyata di dalam sholatnya dia lakukan maksiat. Apa salah satu maksiat dalam sholat? Punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Salah satu maksiat ketika seseorang sholat, satu, tidak tumakninah. Kenapa? Karena kan tumakninah itu rukun sholat. Rukun sholat, yang namanya rukun sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua apa? Tidak berusaha khusyuk, lalu ketika dia mulai tidak khusyuk, dia tidak menarik diri untuk kembali khusyuk. Bisa dipahami nggak teman-teman? Itu bisa dikatakan maksiat dalam sholat loh. Jadi orang sholat, emang susah khusyuk, susah banget. Salah nggak kalau saya nggak khusyuk? Ya bukan salah atau benar. Yang salah itu ketika dia tidak khusyuk, dia tidak berusaha menarik diri untuk kembali mengkhusyukkan diri. Bisa dipahami nggak teman-teman? Nah itu, maka tadi saya sampaikan, saat orang melakukan perintah Allah, bisa jadi saat itu pula dia melakukan larangan Allah. Maka tadi yang lebih sulit itu apa? Meninggalkan larangan Allah. Tapi lihat, saat orang meninggalkan larangan Allah, sebenarnya saat itu juga dia sedang mengerjakan perintah Allah. Contoh apa? Saat dia meninggalkan larangan Allah, saat itu juga dia sedang mengerjakan perintah Allah. Maksudnya apa? Contoh, seorang perempuan yang sedang haid, yang dilarang sama Allah itu apa? Sholat,
ya kan? Puasa, baca Quran. Nah, dia sedang haid. Saya tinggalin deh larangan Allah. Saya nggak akan sholat, saya nggak akan puasa. Tahu? Ketika perempuan sedang haid itu tidak sholat, ketika perempuan yang sedang haid itu tidak puasa, pada hakikatnya dia sedang mengerjakan perintah Allah. Pada hakikatnya dia sedang beribadah. Kenapa? Karena kalau seorang yang sedang haid sholat, justru kemaksiatan untuk dia. Bisa dipahami nggak teman-teman? Maksiatnya orang yang sedang haid itu ngapain sholat? Maksiatnya orang yang sedang haid itu ngapain puasa? Maka seorang yang sedang haid, dia tinggalkan larangan Allah, yaitu tidak sholat, maka sesungguhnya dia sedang beribadah sama Allah. Jadi paham ya teman-teman ya? Maka punten, yang indah adalah perkataan daripada Rasulullah SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Kerjakanlah punten, ittaqil maharim, jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka ketika engkau menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, engkau merupakan orang yang paling pandai beribadah. Itu kata Rasulullah. Jadi ternyata orang yang paling pandai beribadah itu, teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang paling pandai beribadah itu, Rasulullah nggak bilang, sedekahlah kalian. Karena ketika kalian sedekah, kalian menjadi orang yang paling pandai beribadah. Enggak sholatlah kalian. Karena ketika kalian sholat, kalian menjadi orang yang paling pandai beribadah. Enggak juga. Kenapa? Punten tadi saya sampaikan. Karena tidak menutup kemungkinan ketika dia sholat, dia pun mengerjakan larangan Allah. Tidak menutup kemungkinan dia sedekah, tapi saat itu juga dia mengerjakan larangan Allah. Maka pantas kalau Rasulullah SAW mengatakan ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah, takun a'badan nas, maka engkau menjadi orang yang paling pandai beribadah. Kalau Allah bilang jangan sholat, wahai orang yang sedang haid, ketika yang sedang haid meninggalkan sholat, maka dikatakan dia orang yang paling pandai beribadah. Subhanallah. Terus gimana dong pengen bisa menjauhi larangan Allah supaya termasuk orang yang paling beribadah, pandai beribadah? Ya cari tahu ilmunya, apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Berbicara tentang perintah dan larangan, ini kita ada bahasanya di dalam hadis arba'in nomor 9. Ya, mangga silahkan punten izin minta tolong di di share untuk hadisnya. Punten saya lupa tidak menyiapkan. Kalau nggak merepotkan. Hadis arba'in nomor 9. Ada ya di itu ya, di kalau ada sama kalau ada dengan teks Arabnya boleh Mbak Tati, punten. Ada nggak dengan Arabnya? Nah, Masya Allah. Syukran jazakumullah khair. Ya, saya bacakan teks Arabnya. Mbak Ica, tolong nanti baca terjemahnya Mbak Ica ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 9 Rasulullah SAW ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Punten. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Ya, silahkan Mbak Ica atau Mbak Tati yang membaca artinya. Ya, boleh. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang, maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Baik, syukran. Nah, itu hadis daripada Abu Hurairah. Ya, kita lihat dulu perawinya. Perawinya itu namanya tadi An Abdurrahman, ya. Namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Aslinya Abdurrahman bin Sakhrin, tapi dia punya kunyah. Beliau punya kunyah Abu Hurairah. Hurairah itu diambil dari kata hir yang artinya kucing. Jadi Hurairah itu tasghir dari hirrah, ya. Tasghir itu apa ya? Tasghir itu pengecilan atau apa ya? Ya boleh dikatakan panggilan lah, saya juga menyampaikan. Nah, kita lihat Abu Hurairah itu seperti apa. Beliau itu dipanggil Abu Hurairah, ya Abdurrahman bin Sakhrin ini dipanggil Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini, Abdurrahman ini, waktu beliau kecil itu beliau suka disuruh untuk mengembalakan kambing. Banyak kambing yang dikembalakan oleh beliau, ya kambing keluarganya tentu ya. Nah, ternyata sambil beliau mengembalakan kambing, beliau tuh senang main sama kucing. Gitu kan, ada beberapa kucing yang main sama beliau kecil, lagi Abdurrahman kecil itu suka disuruh sama keluarganya untuk mengembalakan kambing. Lalu setelah itu begitu mengembalakan kambing ya sambil kambingnya mungkin main di rumput gitu kan. Nah, terus ya dia main gitu kan, dia main sama kucing-kucing kecil. Nah, kalau udah mengembalakan kambing ya kucingnya ikut ke rumah. Jadi kalau udah malam tuh ditaruh di atas pohon dekat rumahnya gitu ya, disimpan di situ terus gitu. Nah, dan subhanallah, sehingga saking seringnya teman-temannya ngelihat Abu Hurairah main sama kucing, maka ya sudah dipanggilnya Abu Hurairah. Artinya apa? Abu Hurairah itu yang punya kucing. Kucingnya lebih kepada kucing yang kecil. Baik, kita lihat hadisnya. Mana haitukum anhu fajtanibuh. Ya, apa yang aku larang kepada kalian fajtanibuh. Ya. Untuk hal yang dilarang, kalimatnya tuh langsung fajtanibuh. Jauhi, bukan haram lagi. Ya. Jadi untuk sesuatu yang dilarang itu kalimatnya bukan haram lagi, tapi apa? Jauhi. Seperti ada di dalam surat Al-Maidah. Silahkan kalau ada kesempatan teman-teman lihat di surat Al-Maidah ayat 90. Allah mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar, ya, kemudian maisir wal ansab wal azlam, dan itu maisir, ansab, azlam itu macam-macam jenis-jenis perjudian. Rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Apa kata Allah? Fajtanibu. Fajtanibu, jauhi. Lalu dikatakan la'allakum tuflihun. Kalau kau menjauhi khamar, menjauhi maisir, menjauhi ansab, menjauhi azlam, maka kalian la'allakum tuflihun. Ya. Berapa banyak orang yang rusak
badannya gara-gara khamar. Ya kan? Berapa banyak orang yang celaka, sengsara gara-gara judi. Maka kata Allah, jauhi la'allakum tuflihun. Fajtanibu la'allakum tuflihun. Jauhi maka engkau akan selamat, engkau akan akan selamat, akan senang gitu kan. Subhanallah. Lalu juga ada dalam surat Al-Isra ayat 32. Dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan wala tazni, janganlah kau berzina, tapi wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kata Allah. Jauhilah, janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya perbuatan zina itu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Punten, Allah tidak mengatakan wala tazni, janganlah kau berzina. Allah tuh langsung bilang jangan deketi zina. Mendekatnya saja nggak boleh, apalagi mengerjakannya. Artinya, seandainya ada sesuatu yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam perbuatan perzinahan, maka jauhkan barang tersebut. Seandainya ada handphone dan ternyata handphone itu bisa mendekatkan seseorang kepada perzinahan, maka jauhkan handphone itu. Seandainya ada televisi, yang mana televisi itu bisa mendekatkan seseorang untuk berbuat zina, maka jauhkan televisi itu. Seandainya bahkan ada kendaraan, yang mana kendaraan itu bisa mendekatkan diri seseorang kepada perzinahan, maka jauhkan kendaraan itu. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena zina itu perbuatan yang keji dan perbuatan dan jalan yang buruk. Sekarang kita aja kalau lagi nyetir nih, ada misalnya pakai ada pilihan jalannya, satu jalannya misalnya ke kiri, yang satu ke kanan. Tujuannya nanti ketemu nih tengah, tujuannya sama-sama sana. Tapi pikir, di kiri jalannya rusak, banyak batu, banyak lubang. Kita kira-kira pilih nggak yang rusak itu? Enggak. Kata Allah, wala taqrabuz zina innahu fahishatan wa sa'at sabila. Ngapain kita ngerjain mengikuti jalan yang buruk? Artinya zina itu adalah jalan yang buruk, maka bukan hanya jangan dikerjakan, tapi jauhi. Kembali lagi, ketika Rasulullah SAW mengatakan, mana haitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku perintah, yang aku larang kepadamu fajtanibuh. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ketika Rasulullah melarang sesuatu, nih perhatikan, nih apa yang aku larang kepada kalian, jauhi. Lalu apa kata Rasul? Dan apa yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Kira-kira ada yang beda nggak? Kan gini loh, larangan lawan katanya perintah dong, ya kan? Apa yang aku perintahkan, jauhi. Artinya apa yang aku larang, kerjakan. Tapi setelah kata kerjakan itu ada mastata'tum, semampu kalian. Tapi saat Rasulullah melarang, ada nggak kalimatnya? Apa yang aku larang kepada kalian, jauhi semampu kalian. Ada nggak kata-kata itu? Nggak ada. Tapi ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, kata Rasulullah, kerjakan. Gimana cara ngerjainnya? Mastata'tum, semampu kalian. Subhanallah. Dan buat, ya wallahu alam, kalau saya pribadi ini merasakan bahwa ini tanda cinta dari Rasulullah loh. Kenapa dikatakan tanda cinta dari Rasulullah? Teman-teman punten, pernah mendengar segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya pasti ada manfaatnya. Ada banyak hikmahnya. Tapi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti banyak madaratnya. Makanya dilarang. Pernah mendengar kalimat itu? Nah, ini kenapa saya katakan ini adalah tanda cinta dari Rasulullah? Ya, jadi gini loh. Hadis ini sebagai bukti cinta Rasulullah kepada kita. Jadi seakan-akan Rasulullah tuh pengen bilang begini, wahai umatku, kamu kan tahu apa yang perintahkan oleh Allah tuh semuanya pasti ada kebaikan, ada hikmah yang akan kau dapat kelak.
Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada keburukan, ada banyak madaratnya. Maka wahai umatku, seakan-akan Rasulullah pengen gini, mana hai itu apa yang aku perintahkan, apa yang aku larang kepada kalian, jauhi, langsung jauhi, jangan ada dispensasi, jauhi langsung. Kenapa? Karena aku nggak mau. Seakan-akan Rasulullah yang mengatakan gitu. Karena aku nggak mau kau mendapatkan akibat dari larangan yang kau kerjakan. Aku nggak mau kau mendapatkan kecelakaan. Bisa dipahami nggak teman-teman? Itu hadis tanda cinta dari Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak cinta, Rasulullah nggak akan bilang begitu. Biarin aja sampai umatnya disuruh ngerjain yang dilarang. Dia kok yang nanggung. Tapi Rasulullah sayang. Aku nggak ridho kalau kalian mendapatkan kemadaratan. Maka tinggalkan semua yang aku larang, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, wahai umatku, karena aku cinta kepadamu, kau tahu setiap perintah Allah akan ada kebaikan, maka ketika aku merintahkan kebaikan, maka aku ketika memerintahkan sesuatu, kerjakan mastata'tum semampu kalian. Nggak apa-apa, yang penting aku ingin kalian mendapatkan kebaikan walaupun cuma sedikit. Bisa dipahami? Ini bukankah ini adalah tanda cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Rasulullah nggak cinta, nggak akan seperti ini. Subhanallah. Ketika dilarang memelihara anjing, guguk, usikum wa nafsi bittaqwa. Kita tahu secara syariat, kalau dalil-dalil dalam syariat dikatakan manit takhadha kalban ila kalba masyiatin au saidin au zar'in intuqisa min ajrihi kulla yaumin qirat. Manit takhadha, barang siapa, manit takhadha kalban, barang siapa yang memelihara anjing, illa kalba masyiatin aw saidin aw zar'in, kecuali anjing itu digunakan untuk sebagai anjing penjaga atau anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga zar'in itu perkebunan, ya. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing penjaga, anjing pemburu, atau anjing yang menjaga hutan. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Apa kata Rasulullah? Intuqisa min ajrihi kulla yaumin qirat. Maka akan berkurang pahalanya setiap hari sebanyak 1 qirat. Subhanallah. 1 qirat itu seberapa sih? 1 qirat itu, subhanallah, 1 qirat itu usikum wa nafsi bitaqwallah sebesar gunung Uhud. Selebar, seluas gunung Uhud itu 1 qirat. Dan gunung Uhud itu berapa? Gunung Uhud ini luasnya 7,5 kilometer. Dan tingginya 1,77 meter. Subhanallah. Itu gunung Uhud. 1,7 benar nggak sih? Saya ini lagi lihat gunung Uhud itu berapa. Benar ya? Gunung Uhud ini luasnya 7,5 meter, itu pun 7,5 kilo. Tingginya 1,077 meter, bukan 1,077, berarti 1 kilo lebih. Tingginya 1 kilo lebih. Subhanallah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Dan siapapun yang memelihara anjing, kecuali tadi anjing penjaga, anjing pemburu, Allah akan kurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 kilot. Ukuran 1 kilot itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu luasnya 7,5 kilo, tingginya 1 kilo lebih. Segitu loh dikuranginya. Bahkan di riwayat lain apa? Maniftanal kalba laisa bikalbi masyiatan aw dariyatan. Subhanallah. Naqasa kulli yaumin min amalihi qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing selain anjing penjaga atau anjing untuk dilatih untuk berburu, subhanallah, naqasa kulli yaumin min amalihi qiratan, maka akan berkurang pahalanya setiap hari 2 qirat. Ada orang yang memelihara anjing bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga hewan ternak. Di sini bahkan bukan hanya menjaga biasa, menjaga hewan ternak.
maka akan berkurang pahalanya setiap hari 2 kirot, 2 gunung Uhud. Yang tadi 7,5 kilo panjangnya, luasnya, tingginya 1 kilo lebih. Subhanallah. Itu ketika kita mendengar itu, masa iya sih begitu? Kadang-kadang kita begitu, tapi pun ternyata di balik itu, di dunia saja sudah mendapatkan bahaya. Punten, usikum wa nafsi bitaqwallah. Beberapa ulama, peneliti, peneliti, itu meneliti bahwa anjing itu, punten ya, air liur dari jenis anjing apapun, ya, usikum wa nafsi bitaqwallah, itu bisa menyebabkan bakterinya itu bisa masuk ke organ manusia yang terbuka. Dan punten, usikum wa nafsi bitaqwallah, dari 1 gram, wallahu alam, dari 1 gram, punten, dari 1 gram bulu anjing, 1 gram itu segimana sih, banyak apa sedikit sih? Dari 1 gram bulu anjing, punten, itu ternyata ada sekitar 180 butir telur cacing apalah, saya nggak tahu. Ya. Jadi dari 1 gram bulu anjing, itu ada 180 sel telur ulat. Subhanallah. Dari 1 gram loh. 180 sel telur ulat. Dan ukuran sel telur ulat ini dikatakan ukurannya itu punten 1 mm. Kecil apa gede sih 1 mm? Kecil. Ya, subhanallah. Dan itu sifatnya pun lengket. Dan air liurnya, wallahu a'lam, air liurnya teman-teman, itu di setiap air liurnya itu mengandung, wallahu a'lam, ini penelitian, saya pernah membaca satu artikel, penelitian katanya ada ulat, ada kayak, bukan ulat ya, kayak cacing, dan cacingnya itu teksturnya tuh seperti air, tapi bentuknya tuh pipih seperti pita, ya, dan ukurannya pun kecil, ya. Dan ini punten usikum wa nafsi bitaqwallah, ini subhanallah, ternyata beberapa penelitian juga mengatakan sebagian besar orang yang mengidap penyakit kanker payudara itu karena dia sering bermain dengan anjing. Wallahu a'lam. Ya. Jadi punten, pantas kenapa Rasulullah SAW melarang memelihara anjing? Karena banyak madaratnya. Pantas Rasulullah melarang seseorang untuk tidak merokok karena banyak madaratnya. Ya kan? Pantas Rasulullah melarang seseorang untuk tidak makan daging babi. Ya, banyak madaratnya. Ya. Jadi mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kepada kalian, kerjakan, enggak usah tapi, kenapa dan kenapa, enggak usah. Tinggalkan yang dilarang. Kenapa? Di sana banyak madaratnya. Rasulullah tuh enggak mau kita mendapatkan madarat. Tapi ketika Rasulullah memerintahkan untuk beribadah, perintah apapun itu, maka kerjakan. Mastata'tum semampu kalian. Semampu kalian, semampu kita, coba. Makanya ada dalam Al-Quran, surat At-Taghabun, ayat 16, dengan mengatakan, surat At-Taghabun, ayat 16, Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian. Ya. Jadi ketika sholat nggak bisa berdiri, maka ngapain? Duduk sholatnya. Aduh, duduk masih sakit, ternyata duduk masih sakit. Ya berbaring. Aduh, berbaring masih sakit nih. Dengan isyarat. Banyak kemudahan kan? Mastata'tum. Wudu. Nggak bisa wudu karena banyak luka, atau sekalipun hanya luka sedikit nih. Di sini misalnya, lukanya cuma di sini nih. Seandainya tayamum pun diperbolehkan, walaupun yang lain tidak luka, diperbolehkan. Wudu, nggak bisa terkena air, wudu, ya tayamum. Mandi wajib, nggak bisa terkena air untuk mandi wajib, ya tayamum.
Jadi jangan juga jadi alasan seandainya punten ada pasangan suami istri, misalnya istrinya punten, innallaha la yastahi anil haq. Istrinya misalnya diminta untuk melayani suaminya. Terus dia ada luka di sininya yang nggak boleh terkena air. Terus dia jawab misalnya, aduh mas maaf saya nggak bisa nih karena kan harus mandi. Kalau mandi kan ini nggak boleh basah. Nggak ada alasan. Tayamum. Gitu kan. Tayamumnya mandi kayak apa? Sama kayak tayamum wudhu. Bukan guling-guling di tanah ya. Sama kayak wudhu ya. Orang yang nggak sanggup untuk saum karena sakit, ya ganti yang akan datangnya, ya kan? Nggak sanggup banget saum walaupun diganti yang akan, ya sudah fidyah. Mastato atau semampu kalian. Sehingga apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu nggak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Bahkan punten usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Ketika dikatakan manahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang, jauhi. Yang dilarang ini sedikit ataupun banyak, yang dilarang harus dijauhi. Jadi misalnya riba yang sedikit boleh nggak? Kan sedikit ya nggak boleh. Sama. Pokoknya fajtanibuh, jauhi, jangan mentang-mentang dikit kok ribanya. Cuma apalagi sekarang ya, subhanallah saya ada beberapa orang-orang yang dekat dengan saya terjebak dengan maaf ya, dengan Shopee Pay Later. Ya banyak loh. Awalnya cuma kalau saya lihat nih, orang itu saya lihat nah seberapa kok mereka belanja? Paling cuma belanja 50.000. Tapi pakai Shopee Pay Later. Subhanallah, maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Riba itu hati-hati. Sedikit banyak yang namanya riba harus dijauhi. Arak sedikit banyak harus dijauhi. Babi sedikit banyak harus dijauhi. Jadi jangan juga cuman dikit kok di makanan buat penyedap aja nggak sampai segelas. Jangan, haram, jauhi. Banyak madaratnya. Babi enggak cuman minyaknya aja, yang penting sempurna misalnya masakannya, jangan, jauhi, ada madarat di dalamnya. Subhanallah. Mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakan. Kayak apa mengerjakan? Semampu kalian. Subhanallah. Itu kata Rasulullah. Dan itu tanda cinta Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya, fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian itu karena banyak nanya sama nabi-nabinya. Nah, sebetulnya subhanallah kalau kita lihat dari asbabul wurudnya, hadis ini juga ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu pun dari riwayatnya dari Abu Hurairah ya, dengan ada hadis begitu saat beliau khutbah haji wada, Rasulullah tuh berkhutbah di hadapan sahabat-sahabatnya dengan mengatakan ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahajju, wahai sekalian manusia, Allah sudah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Terus tiba-tiba ada satu orang laki-laki nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah. Rasulullah emangnya harus setiap tahun hajinya? Lihat, apakah Rasulullah jawab? Rasulullah cuma diam. Ketika Rasulullah diam, tuh orang nanya lagi, ya Rasulullah, akullu amin. Rasulullah ngelihat sama orang itu, siapa yang nanya? Rasulullah nggak jawab, cuma diam aja. Begitu Rasulullah diam, penasaran tuh laki-laki. Ya Rasulullah, ketiga kalinya dia nanya, akullu amin. Ya Rasulullah, apa emang hajinya harus setiap tahun? Subhanallah. Lihat kata Rasulullah, aduh, hampir saja aku katakan iya, kata Rasulullah. Hampir saja aku mengiyakan mengiyakan pertanyaan dari laki-laki itu. Coba. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Lau qultu na'am. Rasulullah sedikit tegas kepada laki-laki itu, kepada orang itu. Lau qultu na'am. Lau wajadtum. Lau mastata'tum. Fulan,
kalau saja aku bilang iya, kau tadi tanya apakah hajiku setiap tahun? Kalau saja aku katakan iya, subhanallah, kau nggak akan sanggup melakukan haji setiap tahun. Sekarang haji aja udah 30 tahun kuota kan, setiap 30 tahun daftarnya dari bayi kali ya. Subhanallah. Ya kan? Subhanallah. Kalau aku katakan iya, mungkin akan berat untuk kamu. Daruni matarok, dikatakan daruni matarok tukum. Udah, nggak usah banyak apa dikatakan. Sudah, tinggalkan apa yang aku perintah, aku larang. Lalu apa kata Rasulullah? Ini hadisnya sebetulnya seperti ada di riwayat lain. Fa inna ma halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wahtilafihim ala anbiya'ihim. Subhanallah. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Itu riwayat lain sama ya. Tinggalkan. Kalau aku memerintahkan sesuatu, kerjakan. Tapi kalau aku melarang sesuatu, tinggalkan. Tapi kalau aku memerintahkan sesuatu, ya kerjakan semampu kalian. Ya, subhanallah. Jadi punten, ketika dikatakan sesungguhnya umat-umat terdahulu itu banyak pertanyaan, kata Rasulullah tadi kan. Nah, yang dimaksud ini adalah orang-orang sebelum kalian itu adalah umat-umat Nabi yang lain. Umat-umat Nabi yang lain, umat Yahudi, umat Nasrani itu banyak nanya. Ingat tentang kisah sapi betina? Ya. Kisah sapi betina, ingat ya? Subhanallah. Kisah sapi betina. Jadi ceritanya ada di surat Al-Baqarah, ya nanti teman-teman bisa dilihat di surat Al-Baqarah 6871, 68, 867 gitu ya, di sekitar itu. Itu kan intinya adalah ada di zaman Yahudi itu ada pembunuhan, ya kan? Di zaman Yahudi itu ada pembunuhan, di zaman Yahudi itu ada pembunuhan. Jadi gini, ada seorang kaya, ada orang yang kaya di zaman Yahudi itu, ada orang yang sangat kaya raya, lalu punya anak perempuan, ya. Kemudian si orang kaya itu punya ponakan laki-laki. Nah, si keponakan laki-laki itu males banget, nggak mau kerja, pokoknya nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Nah, terus tapi keinginannya tuh menjadi orang kaya. Akhirnya apa yang difikirkan oleh dia? Dia ingin melamar anak pamannya, supaya apa? Supaya dapat kekayaan dari pamannya. Nah, begitu anak laki-laki itu meminang sepupunya, berarti sepupunya dong ya, meminang sepupunya, ditolak sama sepupunya, ya kan? Ditolak sama sepupunya, kata sepupunya, ngapain kamu ngelamar saya? Kamu tuh males, kerja aja nggak mau, ngapain nggak mau gitu kan? Akhirnya apa? Subhanallah, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Berpikir nih otaknya gimana caranya supaya kekayaannya itu jatuh kepada dia. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Yang terjadi adalah punten. Akhirnya yang terjadi karena dia terobsesi dengan kekayaan pamannya, dibunuhlah pamannya. Begitu dibunuh pamannya, tentunya kan semua heboh. Ada pembunuhan gitu kan. Ada pembunuhan, akhirnya apa? Akhirnya semua orang mencari-cari siapa pembunuhnya. Kenapa membunuh orang itu membunuh? Karena kalau udah membunuh, kalau si laki-laki ini membunuh pamannya, berarti kan tuh si perempuan nggak punya siapa-siapa lagi. Artinya nggak ada jalan lah, harus nikah sama sepupunya, gitu kan? Nah, saat orang-orang Yahudi mencari siapa pembunuhnya, semua orang cari sama pembunuhnya, orang Yahudi itu nanya sama Nabi Musa, ya kan? Nanya sama Nabi Musa. Lalu Nabi Musa kan terkenal dengan kalimullah, bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung tanpa perantara. Nah, orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, lalu Nabi Musa mendapat perintah dari Allah untuk disampaikan kepada orang Yahudi. Apa perintahnya? Lalu untuk menyembelih sapi, ya kan? Akhirnya apa? Disampaikan oleh Nabi Musa, wahai kalian, sesungguhnya kalau kalian pengen tahu siapa pembunuhnya, ya kan, semua nanya sama Nabi Musa.
siapa sih, coba tolong tanyain sama Tuhan kamu, siapa pembunuh orang ini, gitu kan. Terus kata Nabi Musa, kata Allah, kalau kalian pengen tahu siapa pembunuhnya, coba coba sembelih sapi, ya kan, coba sembelih sapi. Terus apa kata Yahudi? Sembelih sapi, jangan ngeledek kalian, jangan ngeledek kamu, kata Yahudi. Masa iya kita cuma nanya siapa pembunuhnya, malah disuruh nyembelih sapi? Jangan ngeledek kamu, katanya. Subhanallah. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala dikatakan, Nabi Musa mengatakan, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku berlindung kepadamu dari orang-orang. Masa nggak percaya? Kata Rasul, kata Nabi Musa, masa mereka nggak percaya? Aku ini kan utusan Allah, kok bisa mereka nggak percaya sama aku? Kata Nabi Musa. Maka dikatakan, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang jahil. Ya kan, udah nanya sama Nabi Musa, suruh nanya sama Allah. Begitu Allah perintahkan untuk menyembelih sapi, malah dibilang ngeledek. Ya kan? Terus begitu orang Yahudi itu mendengar doa Nabi Musa, barulah dia, oh ya benar kali ya. Benar kali nih, ini perintah Allah. Tahu apa yang dilakukan Yahudi? Yahudi bilang sama Nabi Musa, Musa, coba tanya deh sama Tuhan kamu, yang jelas dong kalau nyuruh sapi yang kayak gimana yang harus disembelih. Subhanallah. Lalu Nabi Musa nanya lagi sama Allah. Lalu kata Nabi Musa, sapinya sapi betina, sapi yang nggak tua, nggak muda, pokoknya usianya sedang. Ayo cepat kerjain, kata Nabi Musa. Nggak usah nanya-nanya lagi. Coba. Jadi lebih sulit kan? Awalnya kan umum. Pokoknya sembelih sapi deh. Ya kan? Sembelih sapi. Terus karena kejahilan orang-orang Yahudi malah nyuruh Nabi Musa nanya sama Allah. Sapi kayak mana? Yang jelas dong. Terus Nabi Musa bilang, kata Allah, sapinya sapi betina. Udah gitu nggak boleh tua, nggak boleh muda, usianya sedang. Disuruh cepet kerjain sama Nabi Musa, tapi bandel itu orang Yahudi. Malah nanya lagi, Musa, yang jelas dong, tanyain sama Tuhan kamu, warna sapinya kayak apa? Tahu punten, kata Nabi Musa, kata Allah, sapinya warna kuning keemasan. Kuningnya harus keemasan, sehingga kalau orang lihat sapi itu, orang takjub melihat sapi itu. Jadi lebih sulit nggak? Jadi lebih sulit, kan awalnya umum, sapi aja dia udah. Ini nanya, kayak apa sapinya? Sapinya betina, sapinya mudanya nggak muda, nggak tua, ya subhanallah. Terus nanya lagi, udah lebih sulit lagi, disuruh cari warna apa? Warna kuning, kuningnya pun harus keemasan. Udah gitu detailnya lagi, setiap orang melihat sapi itu orang takjub. Sulit lagi nggak? Sulit. Ini bandelnya orang Yahudi. Sapi kayak gitu tuh banyak, Musa. Yang betina, usianya cukup, nggak muda, nggak tua tuh banyak. Warnanya kuning, keemasan, bikin orang takjub tuh banyak. Coba detailing yang bener dong, yang jelas dong kalau nyuruh. Sapi yang kuning kayak gimana? Subhanallah. Kata Nabi Musa, kata Allah, sapi betina kuning itu nggak pernah digunakan untuk membajak, nggak pernah digunakan untuk kerja, dan nggak ada cacat sedikit pun. Subhanallah. Lebih sulit nggak? Lebih sulit. Kalau aja nih Yahudi ini udah nurut deh kata Allah sembelih sapi, udah. Lebih sulit kan? Sapinya harus sapi betina, usianya nggak muda, nggak tua, warnanya harus kuning keemasan, kalau orang lihat takjub, terus sapinya itu nggak boleh digunakan untuk kerja, pokoknya sapinya ya sapi sultan lah mungkin ya, sapi sultan. Kemudian apa? Subhanallah, nggak boleh ada cacat sedikit pun. Jadi boleh dikatakan noda pun nggak boleh ada. Bersih harus begitu. Terus apa jawaban Yahudi? Ya udah kalau gitu. Ini nih baru jelas nih. Kalau kayak gini kan kita ngerti. Jelas perintahnya. Lah tadi nggak jelas. Tadi nggak jelas sapi gitu. Nah ini. Maka apa kata Rasulullah? Kalau ada orang yang bertanya detail setelah diperintahkan, apa bedanya dengan umat-umat yang dulu yang banyak nanya? Apa bedanya dengan Yahudi dan Nasrani? Ya, subhanallah. Dan ini pun tan usikum wa nafsi bitaqwa. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu malah bisa bikin apa coba? Malah bisa bikin seseorang lebih rumit. Saya ingat cerita dari Abinya Maki, ya subhanallah. Dulu Abinya Maki waktu kita masih kuliah tuh pernah cerita sama saya.
Jadi dulu itu abinya Maki itu disuruh bikin makalah, dosennya tuh nyuruh sama anak-anak mahasiswanya nyuruh bikin makalah. Subhanallah. Misalnya gini, oke, sekarang bikin makalah judulnya ini gitu kan. Judulnya ini, makalahnya judulnya ini. Terus apa? Terus tiba-tiba udah dong paham, harusnya kan kita paham. Bikin makalah misalnya judulnya apa ya? Tentang peradaban Islam misalnya gitu. Udah dong. Ya udah tinggal kerjain peradaban Islam. Tapi ternyata tiba-tiba satu orang nanya, "Ustadz, maaf, bikin makalah referensinya harus dari berapa kitab?" Coba. Si ustadznya bingung. Oke, misalnya dari 10 kitab. Misalnya 10 kitab. Oh, siap 10 kitab. Terus udah nanya 10 kitab. Oke, 10 kitab ya Ustadz. Ini makalahnya nanti, nanya lagi tuh orang. Ustadz, makalahnya ini nanti diketik pakai komputer atau pakai tulisan tangan? Lihat, namanya mahasiswa zaman-zaman saya mah susah dapat komputer ya. Zaman-zaman kami masih di Mekah mah susah, nggak semuanya punya komputer. Terus ustadznya bilang, pakai komputer. Susah lagi dong. Asalnya kan dibebasin, ya kan? Terus setelah itu nanya lagi, Ustadz, kalau sudah selesai itu makalahnya harus dijilid ya? Iya, dijilid, kata Ustadznya. Padahal kami nih di sana kalau bikin makalah cuma tulisan tangan aja. Udah, kasih gitu. Ya, dijilid. Nanya lagi. Ustadz, jilidannya pakai jilidan yang jepit apa yang laulabi? Laulabi itu kayak spiral. Kata Ustadznya, yang spiral. Orang-orang semua yang dengar pertanyaan temannya dia pada bengong, pada ngambek gitu ya. Kan tadi udah umum tentang peradaban Islam, tok, udah nggak ada apa-apanya. Tahu setelah itu apa? Ustadz, paling lambat dikumpulkannya kapan? Misalnya nih hari Ahad, kata Ustadz itu, hari Selasa jam 8 pagi langsung ditaruh di depan meja saya di kantor saya. Semuanya panik dong, ya kan? Lalu subhanallah, apa kata Ustadz itu? Dan pertanyaan ini dan apa namanya detail ini, syarat-syarat ini hanya berlaku untuk kamu. Jadi cuma dia doang, yang lain mah bebas. Kan akhirnya pusing sendiri. Ya kan? Maka usikum wa nafsi bittaqwallah. Hikmahnya adalah dari pertanyaan orang-orang Yahudi tadi, sudah apa yang dikatakan Rasulullah tadi, mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, punten, apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibu, jauhi. Udah jauhi, nggak usah nanya kenapa sih ya Rasulullah aku harus jauhi ini, emang hikmahnya apa, nggak usah nanya, udah jauhin aja. Karena Rasulullah tahu banyak madaratnya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan. Kerjakannya nggak sulit kok, semampu kalian aja. Kalian mampu sholat sambil berdiri, ya berdiri. Kalian nggak mampu sholat sambil berdiri, ya duduk. Nggak mampu sambil duduk, ya tiduran. Nggak mampu wudhu, ya tayamum. Nggak mampu mandi, ya tayamum. Nggak mampu hari ini puasa, ya besok bayar. Nggak mampu bayar juga, ya sudah fidyah. Maka punten, pantas kalau sekiranya saya rasa sangat pantas kalau hadis ini kita sebut sebagai hadis tanda cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Rasulullah SAW melarang sesuatu, artinya Rasulullah tidak ingin kita mendapatkan madaratnya. Dan ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, artinya Rasulullah ingin kita mendapatkan manfaat atas segala perintah dari Allah dan Rasulnya. Ini mungkin teman-teman yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Aku minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi, jazakillahu khairan atas ilmu dan nasihat-nasihat yang disampaikannya. Izin Umi, kita masih ada waktu ya Umi untuk tanya jawab. Boleh? Nah, boleh ya. Silakan. Teman, kalau ada yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom komen atau mau bertanya langsung, bisa nanti raise hand, nanti akan kita persilahkan. Nah, Umi, mungkin pembukanya aku ya, Umi mau ada pertanyaan nih, Umi. Tadi kan terkait di antara larangan dan perintah gitu ya, Umi. Nah, ini mungkin dengan fenomena sekarang nih, Umi, kan sekarang kita sedang ramai boykot ya, Umi ya.
Ya. boykot untuk produk-produk yang apa namanya diyakini itu ada kaitannya dengan Zionis yang membantu untuk apa untuk penyerangan kepada saudara kita di Palestina. Nah, di sini kita melihat di sosial media itu beragam versi-versi boykot gitu, Min. Ada yang boykotnya ini, ada yang bahkan sampai produk lokal yang terindikasi ada apa Terafiliasi. share sahamnya ada berapa 0, sekian ke milik orang Amerika atau milik orang ini, itu juga nggak boleh. Nah, akhirnya jadi perdebatan gitu, Mina. Jadi kita sebagai orang awam mungkin bingung sebenarnya sebaiknya gimana sih menyikapi boykot ini gitu. Apakah kita untuk boykot ini memang ya udah kita semampu kita, atau memang ya udah kita tinggalin, benar-benar kita tinggalkan gitu. Jadi supaya nggak ada lagi perdebatan antara yang apa mazhabnya yang mungkin sangat-sangat nggak boleh sekali, ini ada yang mungkin ya masih pakai yang lokal tapi ini gitu-gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi kita tahu bahwa itu produk terafiliasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Kalau saya pribadi, tentunya pasti ada perbedaan pendapat. Kalau kami pribadi, selagi kita tahu bahwa satu produk itu terafiliasi dengan produk-produk yang mendukung Israel, ya, maka fajtanibu, jauhi, gitu ya. Karena punten, usikum wa iya nafsi bitaqwa. Kita nggak tahu loh. Siapa tahu justru dengan berusahanya kita menjauhi produk-produk tersebut malah menjadi salah satu jalan kita untuk Allah tempatkan kita di surga. Ya maaf banget. Kita pengen ke surga, kalau Allah tanya, kamu mau ke surga tuh ngandelin apa? Terus kita pede nggak sih? Aku punya sholat, ya Allah, pede nggak? Nggak pede kan? Aku punya puasa, ya Allah, pede nggak? Enggak. Puasa kita masih suka nggak bisa nahan nafsu kan? Atau aku punya bacaan Quran, ya Allah, bacaan Quran seberapa sering sih dan seberapa cinta sih kita sama Al-Quran? Kayaknya sulit, ya kan? Paling tidak usikum wa nafsi bittaqwallah. Coba berusaha untuk meninggalkan apa yang, karena punten itu kan yang menentukan boykot haramnya produk-produk yang produk-produk Israel itu kan ulama, ya kan? Artinya yang namanya ulama itu ya ulama-ulama di MUI itu ya bukan ulama, ya artinya bukan orang-orang biasa loh, orang-orang yang punya ilmu, gitu kan? Maka punten Rasulullah mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum, termasuk ulama di MUI pun ulil amri. Jadi kalau kami pribadi, selagi kami tahu itu adalah produk-produk yang mendukung orang-orang Israel, ya berusaha lah. Ya balik lagi, kita nggak tahu. Adapun perdebatan di luar sana, ya sudahlah, biarin saja mereka yang berdebat. Yang penting kita dulu deh gitu. Kita dulu kita tanamkan, kita terapkan di keluarga kita gitu. Jadi ya gimana sih kalau sudah mengatakan MUI haram, ya maaf ya sama haramnya ketika kita dilarang memakan makanan haram yang lain gitu. Itu ulama, ya wallahu alam. Kalau kami pribadi sih seperti itu. Ada pun ya perbedaan pendapat, atau misalnya sampai begini, kamu handphone itu kan produk Israel, ya punten ya mungkin teman-teman juga sudah mendengar, itu kan senjata juga sebetulnya produk-produk yang banyak produk-produk yang dari yang mendukung Israel. Ya kenapa kita tidak gunakan istilahnya suruh produk ini berkhianat kepada Israel, istilahnya begitu. Jadi pahami, kita arahkan produk ini untuk berkhianat kepada Israel, maka kita gunakan untuk seperti itu. Jadi ada mungkin juga pertanyaan. Sekarang wallahu a'lam ke Palestina. Sementara visanya kan dari Israel. Ya kan? Wallahu a'lam. Kalau kami sendiri, ya istilahnya wallahu a'lam, ya hanya Allah lah yang tahu. Ini hanya sebagai ikhtiar supaya ikhtiar kita semua untuk mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak menzalimi gitu kan. Ketika kita bersama dengan mereka menggunakan produk atau apa, artinya ya kita sama-sama menzalimi mereka. Adapun ke Israel, ke Palestina visanya visa Israel, tangguhkan dulu karena itu kan pemasukannya kepada
Israel, dan mana uang itu tidak menutup kemungkinan untuk menyerang orang-orang Muslim juga gitu kan. Allahu a'lam. Seperti itu. Baik, jazakillah khair Umi. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau bertanya langsung? Untuk yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Jika belum, ini ada. Oh, ada Mbak Tati, boleh. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Semoga Mbak Umi Tati. senantiasa dalam lindungan dari Allah. Amin. Amin, Mbak Umi, Iya. ini sangat relate banget pembahasan tentang hadis ke-9 ini. Kemarin baru aja ngobrol gitu dengan salah satu teman gitu tentang riba gitu kan. Terus ada Fulana ini berpendapat bahwa ya kan kondisinya waktu itu lagi bahas KPR nih Umi gitu kan. Kan hari gini masa nggak punya rumah gitu. Kalau misal pakai gitu-gitulah Umi ya. Intinya kalau hari ini kalau nggak PR nggak bisa punya rumah ya gitu. Kan insya Allah Allah Maha tahu gitu. Toh kita bisa juga beribadah yang lain untuk apa menyeimbangin apa yang kita lakukan gitu. Nah, sebenarnya saya jadi kayak, wah bisa jadi nanti hal-hal seperti ini juga terjadi pada saya pada saat di kondisi-kondisi apa namanya terdesak gitu ya. Lakodarullah kalau misalkan itu terjadi itu apa ya Umi nasihat dari Umi gitu maksudnya nanti jika ke depannya ternyata aduh ini kayaknya kalau kepentok gitu untuk kemudian apa namanya agar kita benar-benar bisa menjauhi tadi larangan-larangan dari Allah dan Rasulullah. Itu Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin Allah yang memberi rezeki. Yakin orang ini tidak akan pernah Allah wafatkan sebelum dia menyelesaikan rezeki yang telah Allah siapkan. Itu yang harus yakin. Yakin bahwa sebelum kita wafat, yakin bahwa Allah tidak akan mewafatkan kita sebelum kita menghabiskan rizki yang telah Allah siapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit. Itu harus yakin. Kalau perkataannya zaman gini nggak punya rumah, zaman gini zaman gini mau punya rumah nggak nyicil, mau kapan punya rumahnya? Itu kan kadang-kadang seperti itu. Zaman sekarang justru banyak orang-orang baik yang menyediakan rumah untuk dijual dengan cicilan yang tidak harus berkaitan dengan riba. Maka punten, kalau kita yakin bahwa Allah pemberi rizki, yakin bahwa Allah tidak akan mewafatkan seseorang sebelum rizkinya sudah dihabiskan oleh dia untuk di dunia, maka yakin dia tidak akan terlantar. Adanya orang terlantar itu karena dia kurang yakin sama Allah. Dia nggak yakin bahwa Allah sudah siapkan rezeki untuk dia. Dan punten, dan rezeki yang paling yang paling indah itu adalah ketenangan hati. Ya kan? Ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang tuh rezeki yang luar biasa. Tapi kalau hati nggak tenang, punya rumah 10, punya mobil 1000 pun nggak akan ngerasa diri kaya. Maka apa? Irbi bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ridholah terhadap apa yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah porsikan kepada kalian. Ketika kalian ridho terhadap apa yang telah Allah porsikan, terhadap apa yang Allah tetapkan untuk kalian, maka kalian menjadi orang yang paling kaya. Jadi orang kaya itu, yakin kan? Orang kaya itu bukan orang yang punya ini dan itu. Tapi orang kaya itu, orang yang mau menerima bahwa kita jatah dari Allah itu segini. Itu orang kaya itu seperti itu. Jadi bukan. Coba berapa banyak orang yang kita lihat kaya, tapi masih masih terobsesi dengan sesuatu yang secara secara pikiran kita nggak bisa gitu loh.
Maka banyak orang-orang kaya gitu ya yang nggak tenang yang seperti itu, yang tidak menerima apa yang sudah Allah porsikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima apa yang telah Allah porsikan untuk kita? Banyak syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih kau telah berikan ini, terima kasih kau telah berikan itu. Jadi intinya adalah untuk membentengi diri kita supaya ketika dihadapkan dengan sesuatu yang katanya mepet itu, satu, yakin Allah sudah memberikan jatah untuk kita dan kita tidak akan kekurangan. Dan yakin bahwa sebelum Allah wafatkan kita harus menghabiskan dulu rizki yang telah Allah tetapkan tersebut. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Umi ada titipan pertanyaan nih Umi. Ya. Tapi Umi kan sempat membahas tidak dipungkiri bisa jadi saat kita menjalankan perintah Allah, saat itu juga kita melakukan hal yang kita juga melakukan yang dilarang Allah gitu ya Umi. Nah, ini terkait berhijab itu adalah perintah. Bagaimana dengan orang yang beranggapan lebih baik nggak berhijab, tapi baik dan nggak zolim sama orang. Artinya nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah zolim sama orang, tapi dia nggak mau berhijab. Dan juga fenomena berhijab turban di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri banyak yang berhijab turban di negara-negara yang muslimnya minoritas, karena mungkin ada batasan. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia, orang-orang yang berhijab turban itu bagaimana menjalankan perintah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikatakan, mungkin gini bahasanya, lebih baik perbaiki dulu akhlak kita sebelum kita menutup hijab. Itu kali ya, sebelum kita berhijab. Dia ingin memperbaiki akhlak dia. Akhlak sama siapa? Akhlak sama manusia. Oke, dia ingin memperbaiki akhlak kepada manusia, tapi dia tidak berakhlak sama Allah. Dipahami? Dia sibuk memperbaiki akhlak dia kepada manusia, tapi dia lupa dia punya Allah yang menciptakan dia. Kenapa dia tidak berakhlak kepada Allah? Maksudnya apa? Kenapa dia tidak menuruti perintah Allah untuk berhijab? Bisa dipahami teman-teman? Jadi itu, kuncinya adalah kalau Anda ingin berakhlak baik, perbaiki hubungan Anda dengan Allah. Itu menjadi orang yang paling berakhlak. Setelah itu perbaiki juga hubungan Anda dengan sesama. Nah, pertanyaan, percuma nggak kalau dia berhijab, lalu dia tidak berakhlak baik? Tidak ada yang percuma. Dia sudah punya poin pahala dengan menutup aurat, hanya kekurangannya adalah tidak berhijab. Perbaiki yang itunya. Sekarang gini, emang punten, usiku emang menjamin ketika dia buka hijab, dia bisa berakhlak sempurna? Manusia itu kan makanul khata. Manusia itu kan tempat kekurangan. Nggak ada manusia yang sempurna dengan akhlak yang baik 100% itu nggak ada, cuma Rasulullah. Nggak menjamin, justru dengan dia berhijab, hijab itu ya menjadi pembatas loh. Menjadi pembatas supaya dia tidak melakukan keburukan. Punten, berapa banyak di luar sana bisa jadi loh, bisa jadi, maaf banget. Bisa jadi orang ketika dia berhijab, ada misalnya di Indonesia, misalnya ada beberapa deret restoran. Misalnya di restoran itu menyediakan minuman-minuman keras, menyediakan daging babi, tapi di restoran itu juga ada makanan kesukaan dia. Kira-kira karena dia berhijab, dia ada malu nggak untuk masuk ke sana? Itu hijab benteng. Kenapa dikatakan hijab sebagai benteng? Agar dia tidak melakukan kemaksiatan seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian untuk turban, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Saya sih menanggapinya, namanya hijab itu bukan membungkus, tapi menutup. Wallahu a'lam, tanpa mengurangi rasa cinta saya, rasa hormat saya yang masih menggunakan turban. Tolong diartikan. Ini dari bab amanah ilmu, dari cinta saya karena Allah. Insya Allah tanpa bermaksud apa-apa. Coba pahami
Menutup aurat itu seperti apa? Menutup aurat itu bukan membungkus, tapi menutup. Berhijab itu bukan membungkus, tapi menutup. Kalau hanya berturban, lalu lekuk lehernya terlihat, dadanya terlihat, itu bukan menutup, tapi membungkus. Punten, kalau punten ya, usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kalau saya begini, teman-teman tahu nggak ada apa yang di balik kerudung saya? Nggak kan? Oke. Nih, teman-teman nggak tahu dong apa di balik kerudung saya. Kalau saya begini, teman-teman tahu nggak apa ini? Handphone. Nah itu, kita ini, perempuan ini harus ditutupi, tidak boleh dinampakkan apa yang ada pada diri kita. Sekarang kalau berturban, itu kan nampak lekuknya, itu tidak boleh ditampakkan. Adapun di negara-negara minoritas, kita husnuzan saja, mungkin belum dapat ilmunya. Maka apa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, illa usaha, yang dilihat adalah usahanya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Insya Allah, jazakallah khair Umi atas penjelasannya. Mungkin teman-teman sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Alhamdulillah kalau dari pertanyaan tadi sudah dijawab dengan sangat jelas oleh Umi, dan pertanyaan juga yang tadi titipan juga sudah ya, Mbak Teti. Di chat sepertinya ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan ya di chat ya. Oh ini. Berarti urutannya, ini mungkin menyambung yang tadi ya, penjelasan Umi yang tadi, berarti urutannya untuk memperbaiki diri, 1, memperbaiki hubungan dengan Allah, 2, memperbaiki diri sendiri, 3, memperbaiki hubungan dengan orang lain, begitu ya Ustazah? Betul, jadi gini, ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan sesama, itu langsung. Ketiganya harus dilakukan. Jadi jangan juga fokus memperbaiki hubungan dengan Allah saja, habluman. Karena ini, hidup ini, orang yang berhijrah ini, orang yang ada dalam syariat Islam itu tidak akan jauh dengan habluminallah dengan habluminannas. Jadi jangan juga habluminallah terus sama orang nggak benar. Gitu. Jadi harus berjalanan bersama. Jadi hubungan dengan Allahnya baik, hubungan dengan manusianya baik, memperbaiki dirinya juga ditingkatkan seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga semakin jelas terjawab ya Mbak Dewi. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dibacakan dan dijawab oleh Umi. Sekali lagi jazakillahu khairan kasiran Umi. Semoga Umi dan juga keluarga selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah. Dan semoga apa yang Umi sampaikan juga bisa menjadi ilmu baru untuk kami dan bisa kami amalkan bersama-sama dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, semoga insya Allah kita akan bertemu lagi ya Umi di kajian berikutnya. Namun sebelum kita menutup kajian ini, mohon berkenan Umi untuk dapat memimpin doa bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa natubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbawna shighara. Muslimat fa innaka anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubuna ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubuna ala ta'atik.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على محبتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على نشرة شريعتك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair Umi. Teman-teman, baik, itu tadi kajian kita membahas hadis Arba'in nomor 9 di antara larangan dan perintah, dan sekalian untuk mengingatkan kembali ya, tadi yang Umi highlight dari hadis ini adalah semoga Allah memampukan kita untuk bisa menjauhi apa yang Allah larang dan bisa mengerjakan apa yang Allah perintahkan semampu kita dan sebaik-baiknya. Insya Allah kita bertemu lagi teman-teman di kajian berikutnya. Jazakillah khair kepada Umi. Insya Allah semoga apa yang Umi sampaikan menjadi amal baik untuk Umi dan juga menjadi ilmu yang bisa kami amalkan. Terakhir, saya Ica mewakili pengurus Majelis Taklim Hijrat Wakafah. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kehilafan dalam penyelenggaraan kajian pada pagi hari ini. Semoga diridhoi ya sama teman-teman semuanya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, syukran, jazakumullah khair. Jazakillah khair Umi. Baik, Tati. Terima kasih. Maaf lahir batin ya. Lahir batin juga Umi. Terima kasih. Saya izin semua pamit. teman-teman. Saya izin pamit ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.